Menulislah karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Cinta tidak pernah buta, cinta baginya adalah memberikan segala-galanya dan berhenti apabila napas berhenti mengembus. Apa yang ditakuti, Bu? Kita semua hidup terus-menerus dalam ketakutan. Apa kalian biasanya ketakutan? Tidak ada. Kalau revolusi menang, tidak seorang pun perlu takut lagi. Akhirnya manusia ini mati juga, sakit. Wanita lebih suka mengabdi pada kekinian dan gentar pada ketuaan. Mereka dicengkam oleh impian tentang kemudahan yang rapuh itu dan hendak bergayutan abadi pada kemudahan impian itu. Kalau orang tak tahu sejarah bangsanya sendiri, tanah airnya sendiri, gampang jadi orang asing di antara bangsa sendiri. Bagiku, kata-kata hiburan hanya sekedar membasuh kaki, memang menyegarkan tapi tiada arti. Perwakilan rakyat hanya panggung sandiwara, dan aku tidak suka menjadi badut sekalipun badut besar. Maksudnya adalah bahwa Indonesia tidak pernah betul-betul merdeka. Tidak pernah sampai sekarang. Sekarang globalisme berkuasa. Semua dijadikan barang dagangan, bahkan juga politik, partai, dan manusia. Semua dipandang sebagai barang dagangan. Sejak zaman Nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Kekan pertama-tama mereka yang membuang diri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudera masih membawa padanya sisa-sisa kekuasaan sesamanya. Dan selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik. Manusia terlalu sering bertepuk hanya sebelah tangan. Hidup sungguh sangat sederhana, yang hebat-hebat hanya tafsirannya. Tidak semua kebenaran dan kenyataan perlu dikatakan pada seseorang atau pada siapapun. Usulkan yang lebih buruk biar kau mendapatkan lebih baik. Tiap pemuda Indonesia bisa melakukan segala perjuangan dan pekerjaan kalau dia mau, Pak Komandan. Kesalahan tindakan tidak pernah terampuni, kecuali hanya oleh Yang Maha Dewa. Untuk itu ada Maha Dewa, karena manusia tidak bersikap pengampun. Kau mengerti sekarang, mengapa kau berpihak pada yang di seberang sana? Karena kau tak pernah mempelajari sejarah. Juga semua mereka yang ikut dari seberang sana karena sama bodohnya. Kalau hati sendiri pun tidak menjawab, itulah tanda ketidakmampuan, dan ketidakmampuan itu memanggil kerusuhan. Perang memang kutukan untuk manusia. Tak pernah aku mengadili tanpa tahu duduk perkara. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Kami memang orang miskin, di mata orang kota kemiskinan itu kesalahan, lupa mereka lauk yang dimakannya itu kerja kami. Dan dengan tidak terasa umur manusia pun lenyap sedetik demi sedetik ditelan siang dan malam. Tapi masalah-masalah manusia tetap muda seperti waktu. Dimanapun juga dia menyerbu ke dalam kepala dan dada manusia. Kadang-kadang ia pergi lagi dan ditinggalkannya kepala dan dada itu kosong seperti langit. Saya ini kagum kepada Bung Karno. Ia sanggup melahirkan nation, bukan bangsa, tanpa meneteskan darah. Mungkin dia satu-satunya, atau paling tidak satu di antara yang sangat sedikit. Kelahiran nation itu biasanya di mana saja mandi darah. Kalau tidak ada orang-orang rendahan, tentu tidak ada orang atasan. Apa bisa diharapkan dari mereka yang hanya bercita-cita jadi pejabat negeri, sebagai apapun yang hidupnya hanya penantian datangnya gaji? Manusia yang wajar mesti punya sahabat, persahabatan tanpa pamrih, tanpa sahabat hidup akan terlalu sunyi. Seperti halnya padi, semakin banyak isinya, harusnya semakin merunduk, bukan semakin mendongak dan tak puas. Memang aku seorang pelacur, Tuan Kolonel. Tapi aku masih berhak mempunyai kehormatan, karena aku tidak pernah menjual warisan nenek moyang pada orang asing. Adat itu bikin orang jadi bodoh,
Adat larang orang kampung belajar menulis, membaca, bikin gambar. Aku tak bisa pulang lagi, ayah, kuda ini telah menambatkan hatiku di pelananya. Aku ingin kembali ke rumah, ayah, tapi nasib memanggilku. Seekor kuda sembrani datang menculikku dari alam mimpi. Ia menyimpan dendam yang terus menyala sebelum pembunuhan menutupnya, dan dendam itu bisa menjalar jadi perang kampung. Membawaku terbang melintasi waktu dan dimensi kata-kata. Saya adalah seorang anak Renaissance. Karenanya, saya percaya kebaikan dan keadilan. Saya adalah manusia yang baik karena saya menginginkannya, bukan karena agama, undang-undang, atau paksaan. Itu adalah pengertian yang humanis. Saya ingin dianggap manusia baik karena keinginan saya, karena nurani saya, bukan karena sesuatu dari luar. Benih yang tidak sempurna akan punah sebelum berbuah. Tanpa wanita takkan ada bangsa manusia. Tanpa bangsa manusia takkan ada yang memuji kebesaranmu. Semua puji-pujian untukmu dimungkinkan hanya oleh titik darah, keringat dan erang kesakitan wanita yang sobek bagian badannya karena melahirkan kehidupan. Setiap permulaan memang sulit. Dengan memulai setengah pekerjaan sudah selesai, kata pepatah. Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Tak ada orang yang tak suka pada pujian. Kalau orang merasa terhina karena dipuji, tandanya orang itu berhati culas. Orang-orang datang ke pasar malam, satu persatu, seperti katamu berjudi dengan nasib, menunggu peruntungan menjadi kaya raya. Perkembangan yang ideal akan tercapai melalui demokrasi. Tak ada jalan lain daripada yang memungkinkan setiap manusia untuk menggunakan hak-haknya. Jangan jadi pegawai negeri, jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kerja. Jarang orang mau mengakui kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini, suatu karunia alam. Dan yang terpenting di atas segala-galanya ialah keberaniannya. Kesederhanaan adalah kejujuran, dan keberanian adalah ketulusan. Tak ada yang tahu apakah prajurit-prajurit itu Shiva atau Wisnu, boleh jadi bahkan Buddha. Tidak ada yang mengetahui hati manusia secara tepat. Kesetiaan memang bisa diharapkan dari mereka, orang kebanyakan, tetapi kebesaran hanya bisa datang dari seorang raja yang bijaksana. Tiap mata murah, saudara, dan jiwa 3 kali lebih murah, dan bertambah banyak Amerika mendatangkan peluru, bertambah turun jiwa manusia. Ideologi ditanamkan di dalam diri saya oleh keluarga saya, yaitu cinta akan keadilan, kebaikan dan alam, serta nasionalisme. Walaupun ideologi ini ditanamkan di diri saya pada usia muda, tapi ini masih terus hidup sampai kini. Jika saya melakukan kesalahan, maka saya akan mengakuinya. Rupanya di bumi jajahan ini, setiap orang hidup atas dasar hancur menghancurkan. Dia tidak beranak, tidak berbini, kalau perjuangannya menang. Mungkin dia telah tewas, dan kemenangannya itu tidak dinikmati apapun di antara keluarganya sendiri, tetapi buat orang-orang lain. Indonesia adalah negeri budak, budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain. Jangan dulu bangga bisa bahasa asing, sementara bahasa ibumu sendiri kamu tak benar-benar memahaminya. Pengertian adalah hidup, hidup adalah dihidupi dan menghidupi. Percaya dengan semua orang memang tak baik, tapi setidaknya ada salah satu orang yang kamu percaya sebagai sahabat baik. Setiap hak yang berlebihan adalah penindasan. Tanpa keberanian hidup adalah tanpa irama. Hidup tanpa irama adalah samaji tanpa pusat. Ketidakmampuan itu berasal dari diri semua yang memerintah, dedes, ketidakmampuan mengerti kaulanya sendiri, kebutuhannya, kepentingannya. Aku harus tabah, kubisikan pada diri sendiri,
Takkan ada yang menolong kau semua, setan dan iblis sudah mengepung aku. Orang cendekia sudah harus adil sejak dari pikiran. Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai. Persahabatan lebih kuat daripada panasnya permusuhan. Betapa sederhana hidup ini, sesungguhnya yang pelik cuma liku dan taksirannya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Barang siapa tidak tahu kekuatan dirinya, tidak tahu kelemahan dirinya. Barang siapa tidak tahu kedua-duanya, dia pusing dalam ketidaktahuannya. Saya ini kagum kepada Bung Karno. Ia sanggup melahirkan nation, bukan bangsa, tanpa meneteskan darah. Mungkin dia satu-satunya, atau paling tidak satu di antara yang sangat sedikit. Kelahiran nation itu biasanya di mana saja mandi darah. Kalau tidak ada orang-orang rendahan, tentu tidak ada orang atasan. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Bakal jadi apa kau ini kalau aku tidak sanggup bersikap keras terhadap siapa saja? Dalam hal ini biar cuma aku yang jadi kurban, sudah kurelakan jadi budak belian. Kaulah yang terlalu lemah, berbelas kasihan tidak pada tempatnya. Pernah ku dengar orang kampung bilang sebesar-besar ampun adalah yang diminta seorang anak dari ibunya. Sebesar-besar dosa adalah dosa anak kepada ibunya. Aku tak jadi kaya karena pemberiannya, mereka pun tak jadi kaya karena pemberianku, itulah kebijaksanaan. Sahabat dalam kesulitan adalah sahabat dalam segala-galanya. Jangan sepelekan persahabatan, kehebatannya lebih besar daripada panasnya permusuhan. Kehidupan ini seimbang, Tuan. Barang siapa hanya memandang pada keceriannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki, tapi bukan berarti aku tidak butuh laki untuk aku cintai. Ran bilang, apa yang ada di depan manusia hanya jarak, dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh, sang ufuk menjauh. Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. Di balik setiap kehormatan mengintip kebinasaan. Di balik hidup adalah maut. Di balik persatuan adalah perpecahan. Di balik sembah adalah umpat. Maka jalan keselamatan adalah jalan tengah. Jangan terima kehormatan atau kebinasan sepenuhnya. Jalan tengah. Kalian boleh maju dalam pelajaran. Mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja. Tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Hidup yang berarti dan mati lebih berarti lagi. Keadaan seluruh dunia berubah. Sekarang apa? Negara-negara komunis pun mengakomodasi kapitalisme. Perang dingin tidak ada lagi. Saya sendiri tetap seperti dahulu menentang ketidakadilan dan penindasan. Bukan sekadar menentang tetapi melawan pelecehan kemanusiaan. Saya tidak berubah. Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya.